kami tim yang menjagakan kuburannya selama 7 hari. Bacakan Quran, bergantian dan istirahat. Kada boleh keluar selama 7 hari. Singkat cerita, setelah selesai biar sekalinya inya tuh hendak mendatangi ulun, cuma ulun kada kau melihat. Murid ulun kada kawan juga, cuma ada pas di higa kuburan tadi ada kawan ulun dan anaknya itu bisa tembus pandang melihat ke alam sebelah tuh. Didatanginya mamanya tadi, "Bu, padahakanlah lawan Ustadz Saiful. Terima kasih Sidin mahadiahi membacakan Quran kasar ulun." Umahnya pakaiannya kayak Tuan Putri. Oh, seraba putih itu Pak. Nah kayak Tuan Putri itu ya. Terima kasih banyak jangan padahakan. Oh, lu mengisahkan kayak ini merinding nah. Jangan-jangan dia datang ke sini lah. Karena di pekapuran sana. Nyaruh bang lah ruh itu seperti cahaya. Cahaya itu berapa? 300.000 kilometer per detik. 300.000 kilometer per detik. Nah, setengah tadinya sampai. Ayo biar. Terima kasih banyak ya. Untung judul waktu. Bukan waktu ulun menjaga kuburannya, datangnya lah Ustaz, terima kasih. Aro bukaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الآخر فأنزل الله سكينته على قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Wa qala al-akhar alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati dan muliakan para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah Masjid Raudatul Jannah Persada 4 Handil Bakti Batola Kalimantan Selatan Indonesia dunia yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Semoga dengan berkat kita silaturahmi di sini panjang umur, sehat wal afiah, qabul segala hajat, dan mudah-mudahan dengan berkat dibacakan syair-syair maulid salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tidaklah terputus antara hubungan ruh kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan beliau berkenan untuk datang di dalam mimpi kita dan nantinya menyambut kita setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dengan berkah kita i'tikaf di masjid ini, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka sejauh mata memandang. Amin ya rabbal alamin. Apalagi pada malam hari ini kita sambil atau dibarengi dengan mahaul salah satu keluarga ataupun orang tua jamaah yang insya Allah nantinya ulun mintakan kepada Allah bukan hanya pahala maghrib berjamaah, membaca salawat isya berjamaah, bukan hanya itu, salat kita zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya ulun mintakan mudah-mudahan seluruh pahalanya itu dihadiahkan juga kepada almarhum atau almarhumah yang kita hadiahkan. Makanya pian mengadakan acara haul ataupun arwah di masjid ini untung benar. Bukan hanya pembacaan yang kita baca sekedar yang sebentar tadi, tapi seluruh kegiatan kita di masjid ini mudah-mudahan sampai kepada sidin berataan. Amin ya rabbal. Andaikan kita ini tidak dilihatkan biar punya indera keenam, nah kayak pak almarhum yang kita haul itu, kita arwah itu pesta sidin. Ini pernah disebutkan
di dalam kitab klasik, yaitu daripada kisah Imam Hasan al-Basri, Sayyidul Tabi'in, penghulunya tabi'in, murid daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau suka untuk ziarah ke kubur, kemudian beliau ada suatu ketika tertidur di komplek pemakaman tadi, dilihatkan oleh Allah penghuni dalam kubur tadi, Pak Bu, Bapak Rabut Sidin. Nah, malam Jumat, ampun ulun, kasan ulun. Sekalinya ada seorang ibu-ibu yang Masya Allah, Sidin kada Bapak Rabut, santai aja Sidin. Yang namanya pahala mungkin berupa cahaya ataupun ya Allah alam lah. Sidin santai aja. Kalau yang lain berabut, kalau Sidin, nah ada tangan. Lalu betakun, heran Sidin, wahai ibu, yang lain rebutan, sedangkan pian ini nyaman benar, datangan sendiri. Pahala siapakah? Siapakah yang mengantari pian? Tunah wahai imamnya Sidin. Di pasar sana anak ulun alhamdulillah hafiz Quran, menunggu pelanggan sambil inya mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Seluruh bacaannya dihadiahkannya kepada ulun. Alhamdulillah seperti ini. Oh iyakahnya Sidin. Sidin gak ada sampai di situ. Dibuktikan Sidin, setelah Sidin bangun, dicari Sidin dasar bujur biar. Yang namanya pemuda yang disebutkan oleh sang ibu tadi, di pasar sambil jualan, sambil komat kamit. Assalamualaikum, waalaikumsalam, takajudnya. Bujurkah pian anak si pulanah ini? Kenapa pian tahu lawan mama ulun? Malam tadi ulun bertamu lawan mama pian, bahwasanya ulun menghabarkan mama pian berterima kasih banyak karena pian menghadiahkan, riwayat itu pian setiap hari 30 juz Al-Quran. Masya Allah, untuk menyalah yang bisi anak hafal Quran. Mudahan anak-anak kita hafal Quran berataat. Kemudian ulun bacakan sedikit arba'un nas yuflihu fil majlis. Ada 4 keuntungan orang yang berada di majlis. Selama ia di majlis maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Yang pertama as-sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Apalagi julun masjid pian ini tergolong, kalau menurut ulun yang pernah ulun masuki, masjid mewah yang nyaman luar biasa. Asa masuk di tamol, tahu bayar listriknya berapa kalah? 3 jutaan adalah harus di lebih kah? Masya Allah. Di wadah ulun tuh gara-gara sebuting asa jadi pasang donaturnya, nah ke tangan ulun kada lagi membayarkan listrik masjid pian ya. Sebuting AC ya, kada tahan. Nah kalau pian Masya Allah luar biasa. Ini menandakan kemakmuran masjid. Insya Allah lingkungan pian makmur bertahan. Di Korea Selatan ada namanya tempat daerah Letosok. Itu adalah daerah terbesar yang senangnya rakyatnya itu bunuh diri. Dari 100.000 itu 73% meninggalnya bunuh diri. Yang pertama gara-gara penyakit AIDS, HIV, daerah Letosok, yaitu di Korea Selatan, bunuh diri. Kada tahan lagi dengan penyakit yang dideritanya, akhirnya gantung diri, menceburkan air, mencerbukan diri ke air, macam-macam, akhirnya apa? Mati. Kenapa? Ketenangan, ketentraman tidak. Fa'anzalallahu sakinatahu ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allah akan mendatangkan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan kepada hati orang beriman. Siapa? Yang ketujuh di majelis ta'lim. Makanya orang di majelis ta'lim ini tenang, insya Allah tenang, tentram, damai. Kada ingat lagi lawan hutang. Mbak keluar masjid ingat pulang. Makanya rezeki ke masjid teh. Nah, itu untungnya orang di masjid.
Kemudian kenapa di Letoso, Korsel tadi, Korea Selatan tadi banyak terjadi bunuh diri karena mereka stres mencari gawian kada tapi ada. Miskin, ya Allah, mudahan kita disugih barataan lah. Ulun waktu di Turki itu Nabian menangis serongan umrah plus Turki melihat baju Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukurannya tuh halus pian, berarti julu Siti Fatimah ini halus, kurus kan. Yang kedua pakaiannya tuh berbulu pian. Ya Allah, putri seorang raja dunia dan akhirat pakaiannya berbulu, sedangkan kita ini malah alhamdulillah lembut ya Allah. Ada ibu-ibu di bajunya harganya sampai 100 juta. Adalah bu, baju 100 juta. Ada ya kalau bu. Jilbabnya aja harganya 10 juta. Lah, apa tuh? Si apa? Si sesa. Itulah rangkal aja. Itu kalau misalkan menapas, mendadai paksa mahadang itu menunggu sampai kering. Kabin tak irap. Pian ya Allah. Artis tuh lah, artis banglah. Mudahan ibu-ibu di sini karida yang kayak itu. Tasnya aja, tas itu harganya 7 miliar. Ya Allah, tas harganya 7 miliar Pak Rusdi. Nang kayak pakai sakit kepala, laki itu pikiran. Mbah hilang, Allah pada sakit hatinya luar biasa. Yang kedua, orang yang di majelis ta'lim yufadullah akan dipeliharakan oleh Allah. Innal malaikata la tadau ajniyataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Sesungguhnya orang yang suka menuntut ilmu akan dipayungi oleh sayap-sayap malaikat. Makanya dijagakan dan dipeliharakan oleh Allah. Makanya lah kalau kita kisahkan Abah Guru Sekumpul bahari, fitnahnya luar biasa, tapi Allah tetap menjagakan luar biasa. Sidin pernah hendak ditombak pakai serapang toman, dipeliharakan oleh Allah. Ada juga Sidin dipukuli 22 orang karena dipitnah. Tuh si Ijai menyambati nama Abah Hikam ya, iyakah? Akhirnya pian orang 22 tadi ada yang pakai kayu, rotan, ada yang pakai pekat. Dua jersidin yang aku jaga samurai lawan mandau. Kalau samurai itu karena di baju rabit, kelihatan darahnya sidin. Itu aja lagi yang dijaga, kayu, rotan, ulin, sandang aja lagi sampai balik ke rumah. Kenapa cuk mina uyuh? Jar hajah salbiah ini sidin. Tagugur ni aja. Oh iya kah? Dipaculakan ini baju di begamatan. Kenapa habang-habang biru kayak ini? Ini kan ada gugur ikam nih dipukuli orang kah? Ayo hajuai dia serahkan lawan Allah. Nah ini bahayanya ya. Kalau sudah wali Allah menyerahkan kepada Allah, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, kekasihku jar Allah, maka kuumumkan perang denganinya. Apa yang terjadi Pak Bu? 22 tadi yang memukuli Abah Guru Sekumpul. Ada yang diranjah terak, lenyak, mati. Ada yang rumahnya terbakar, sekalinya orangnya nyanyak goreng terbakar, hangit, mati. Ada yang di baju tenggelam, lamas, mati. Matinya kada sampuraka dan rata-rata matinya kada bihinak dia. Na'udzubillah min. Makanya hati-hati benar. Di sini kalau ada wali, wali itu ciri-cirinya dua. Kada gampang marah, yang kedua pemurah, ketujuh memberi orang, kada mau sariknya. Ini jar awak lama kayak gajah bangkak, makasih dia. Nah ulu-ulu disambati, catuknya oleh kawan, takut berdarahan sini, makasih dia. Ia tahu habis pahala kepala, dosa kepala ini diambil oleh yang mencatuk tadi. Akhirnya ambilakannya balok 10 kali 10 takuk ya haro pingsan. Dikasai kawan pakai minyak harum, minyak angin, sakanya bangun, makasihnya. Kenapa? Habis dosa seawakan.
Melihat pulangnya, berjalan di bawah, ambil akannya, meja, gugur akannya mulai atas, mati, ngak. Ditanya oleh Munkar Nakir, "Marrabbuka, siapa Tuhanmu?" Makasih. Kenapa? Habis dosanya, dosa sekampungan. Makanya kan diceritakan tuh bahwasanya ada maaf kai-kai hendak sembahyang subuh. Sekalinya hendak sembahyang subuh, kai tadi pian ada batu, sekalinya tak simpak, tak gugur sini, tak bukja. Pian sekali dah tarusakan sidin, maka lincak pulang, ligat kan. Yang kedua gugur pulang, sekalinya tetap sidin maju hendak ke masjid. Imbah yang ketiga sekalinya hendak gugur, ada yang menyambut plak jadi gugur. Siapa yang menyambut nih? Sekalinya pemuda gagah, tampan dan orangnya kuat. Hendak kemana? Pian kai hendak ke masjid. Sini nah ulun gandeng pian ulun bawakan. Sekali dibawa pian sampai di muka masjid, masuk kai tadi di gampang di sini. Kada masuk kada ulun di sini aja jan. Kenapa? Ulun iblis. Kenapa iblis mengantarkan orang ke masjid? Ikam tahulah aja sini. Jadi iblis tadi gara-gara pian gugur tadi nak kaya dosa pian sekeluargaan diampuni oleh Allah. Gugur kedua dosa pian, dosa sekampungan pian diampuni oleh Allah. Seandainya pian gugur yang ketiga, habis dosa seduniaan diampuni oleh Allah. Nah bagus saja kena pian seming subuh kena kisah tarabah-rabah. Tapi jangan mau lolo lah. Dipeliharakan oleh Allah. Yang ketiga, yukrimullah, dimuliakan oleh Allah. Orang yang di majelis ta'lim ini dimuliakan oleh Allah. Karena mungkin panggilan di sini ada leasing atau misalkan yang ambil kendaraan kreditan tuh lah, haridah kalau lah di masjid ini orang bertagih hutang lah, haridah kalau lah orang di masjid ini pembunuhan lah, haridah kalau paling ada ulun tuh baik, tapi bukan karena acara maghrib isya seperti ini kada. Inya sesamainya mungkinlah minuman, mainan, berjudi kalah kalau lah sesuai firman Allah, ayu ya bainakumul adawat wal baghdha. Maka orang yang ketujuh berjudi itu akan ditimbulkan di dalam hatinya ini permusuhan, kebencian. Kalau tidak salah mungkin lewat jam 12 malam bakalahian buka ke masjid ya, pas matinya di masjid. Bukan karena sembahyang di masjid dibunuh orang karena bakalahian masuk ke dalam masjid lalu mati di masjid. Ada yang mengatakan di WC masjid ya, kasihan benarnya. Ya Allah, wadah kami itu baik. Nah, kali ini dijagakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ujar Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Utsman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang mendapatkan petunjuk. Nah, umpati alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wajib atas kalian duduk dengan para ulama, kemudian mendengari daripada kalam ataupun ucapan para hukama, ahli hikmah. Amunnya kada bian ada toh biasanya model balak yang diberikan oleh Allah. Makanya minta maaf adalah 3 hari aja kita ni nak kada ke majelis ta'lim itu sama dengan bunga. Kada kena siram air, layu akhirnya mati. Orang yang kada ke majelis ta'lim tu lihat-lihat 3 hari nih hatinya mengaras. Pangarasan akhirnya apa? Pamamayan. Akhirnya apa? Paanggapan. Akhirnya apa? Bapak nyakitan hati. Na'udzubillah min dzalik. Mudahan kita selamatlah. Samakah guru jar yang datang ke majelis langsung atau melalui di YouTube, di TikTok? Nyata beda. Di TikTok sambil makan kacang, angkuk kopi segelas, berapa gula? Iya kalau beda lawan yang langsung di masjid dapat pahala i'tikaf,
dapat pahala doa, kemudian dapat pahala yang lain-lainnya. Ini luar biasa. Apalagi lah ada hadis man ra'ani aw ra'a man ra'ani aw ra'a man ra'ani yaumil qiyamah dakhalal jannah ya Rasulullah. Itu ulun ada sanad musalsalnya. Siapa ya Rasulullah melihat aku, atau orang ini pernah melihat aku, atau orang ini pernah melihat orang yang pernah melihat aku, atau orang ini pernah melihat orang yang orang ini pernah melihat orang yang orang ini pernah melihat orang yang orang ini pernah melihat aku, sampai hari kiamat dakhalal jannah, masuk surga. Nah, berkat melihat-lihatan aja biar mudahan kita tak kumpul di surga beratahan. Man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa-siapa yang berjalan menuju majelis ilmu berarti sama berjalan menuju surga. Mudahan kita masuk surga beratahan. Nah, nyamannya pertama ketenangan, yang kedua dijagakan oleh Allah, yang ketiga dimuliakan oleh Allah, yang keempat masuk surga. Datang, duduk, diam, ngantuk-ngantuk sedikit diampuni dosa. Apalagi di masjid pian nih pemakanan terus. Alhamdulillah, rasanya berapa kali yang ada pemakanan terus di pemakanan terus lah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini makmur benar. Ini ATM akhirat pian pianana, anjungan tunai kasan di akhirat kelak. Ini kena nih yang pian bawa nih almarhum yang kita hadiah nih pesta benar sini. Alhamdulillah. Karena amnya pian meninggal, karena kami kirimi. Amnya kada percaya, karena pian meninggal kami kirimi. Amnya kada sampai kebulik ha. Datangi kau. Siapa jawab? Ulun pernah pian menjagakan kubur yang inya itu sebenarnya meninggal dibunuh, tapi dimanipulasi kah? Dimanipulasi kah harus deh. Inggih dipadahkan inya tuh bunuh diri, padahal dibunuh. Ya karena keluarga juga kayak gitu. Kada kawa aja yang sudah mati kan mati aja, kada kawa juga dikembalikan. Mungkin meninggalnya tuh membunuh tersalah kan sengaja juga, dipukuli kayak itu. Nah, sekalinya kada tahan kalau jantungnya fisiknya meninggal. Kemudian biasanya di lawang tuh ada yang kayak angin-angin tuh kalau anu akan tapih situ. Nah, kemudian dikatakan bulunya kayak ini. Nah, kalau orang mati dibunuh diri itu mungkin lah Pak, matinya kayak ini. Nah, kayak ini. Matinya kayak ini, digantung tuh paling kadang kayak ini. Kalau lah ini ada kursi dijajak kan, ini kayak ini lah lebih babuan BPK aja ada yang percayanya, ada yang percayanya. Sekali dilihatnya awaknya bebiru-biru bebalar-balar. Jadi singkat cerita, kami tim yang menjagakan kuburannya selama 7 hari, bacakan Quran, bergantian dan istirahat, kada boleh keluar selama 7 hari. Singkat cerita, setelah selesai dia sekalinya inya tuh hendak mendatangi ulun, cuma ulun kada kau melihat, murid ulun kada kawan juga, cuma ada pas di higa kuburan tadi ada kawan ulun dan anaknya itu bisa tembus pandang melihat ke alam sebelah itu. Didatanginya mamanya tadi, Bu, padahakanlah lawan Ustadz Saiful. Terima kasih Sidin mahadiahi membacakan Quran kasan ulun. Umah ajar pakaiannya kayak Tuan Putri. Oh, seraba putih itu Pak. Nah kayak apa Tuan Putri itu ya. Terima kasih banyak jar padahakan. Oh, ulun mengisahkan kayak ini merinding nah. Jangan-jangannya datang ke sini lah. Karena di pekapuran sana. Nyeruh banglah ruh itu seperti cahaya. Cahaya itu berapa? 300.000 kilometer per detik. 300.000 kilometer per detik. Nah, satu matanya sampai. Ayo biar
Terima kasih banyak ya. Untung julun waktu, bukan waktu ulun menjaga kuburannya, datangnya lah Ustaz, terima kasih. Aro bukaan dulu. Walaupun pakaiannya misalkan bagus. Nah, ini contoh ya. Ulun ada juga bisi murid di pesantren itu pian yang bisa melihat kayak itu tuh nah. Bukti akan julun. Kamu nyika bujur-bujur melihat. Ini nyaman badar. Ziarah wadah abah guru sekumpul tuh langsung disambut abah guru sekumpul. Bepulang sidin dia. Sampai baik sidin hendak ke mobil tuh nah, yang murid ulun tadi lawan abah mamanya ke mobil hendak bulik, di hatinya sepiang tuh. Masih ada bahaya. Kai guru antarakan kita, masya Allah. Ya. Ayo bang julun, kita cobai julun. Begayaan dulu nih, tapi bujuran. Ya, abdi kamu bujur lah melihat kita di kelas ini. Yang lain jangan mololo. Semuanya jurang khusyuk. Kita hadiahkan untuk abah guru sekumpul Fatihah dengan khusyuk kita kiyau sidin. Lalu ulun bacai tawassulnya kan ila hadrah khususan abah guru sekumpul Al-Fatihah. Merinding biar sakalasan dulu baca selesai dulu. Bebuhannya ini masih lagi merinding tuh merasanya. Ya, adalah abah guru jurang. Kayak guru ada yang Ustaz tadi menyinggung di lawang tuh nah, betakun lawan ulun. Kenapa mengiau aku di sini? Ulun padahal dia mengiau tertahu juga. Mentes kalau guru aja kayak itu biar datang sini. Nah, ayo kena gampangan biar yang namanya walinya Allah. Mudahan kita ya Allah di haul sidin yang ke-20 ini nah, kawah hadir berataan dan mudah-mudahan dapat berkah sidin berataan. Amin ya rabbal alamin. Ini karena kegampangan biar wali besar. Ini contoh sosok orang alim, ulama besar yang bujur-bujur diberikan ketenangan, penjagaan, kemuliaan, dan insya Allah belum lagi surga yang aslinya. Sidin sudah masuk surga. Bahkan jar abah guru sekumpul, abah guru Zuhdi, aku jesidin berkeyakinan jesidin abah guru sekumpul tuh punya surga sendiri. Modelnya dikhususkan kasan sidin. Siapa yang dikehendaki sidin memberikan syafaat. Masya Allah. Mudahan dapat berkah sidin. Itu saja yang dapat ulun sampaikan. Minta halal, minta ridha, minta maaf. Walhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.